Ngeri anjing, ngerinya cek aing ge naon KDM di demo di mana-mana. Cek aing ge harese anjing hayang loga pemimpin jalujur teh giran anu bener aya pemimpin nu nyaah ka rakyat. Nata kotana anjing seuna istimewa, seuna alus. Usia pan di daremo da aing ge nyaho sia teh oknum-oknum sakit hati hungkul anu daremo teh goblok. Mikir sia teh anjing ariweuhkeun wae atuh demo jang naon eueuh duitan demo mah. Saya baru lihat VT yang menginformasikan bahwa ada seorang pengamat pendidikan katanya namanya Retno Listiarti mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan jam masuk sekolah anak-anak yang menetapkan jam 6.30. Ia mengatakan bahwa kasihan guru katanya, kalau murid masuk jam segitu mau nggak mau guru juga harus datang lebih pagi. Ia menyoal bahwa guru ini kan katanya punya keluarga. Saya akhirnya mencoba untuk memprofiling siapa sih Retno Listiarti ini. Setelah saya profiling, saya mendapatkan informasi bahwa Retno Listiarti ini yang katanya pengamat pendidikan ini pernah menjadi kepala sekolah di salah satu SMA di Jakarta. Namun ia berakhir dipecat karena meninggalkan tempat atau meninggalkan sekolah ketika jam sekolah dan kebetulan lagi ujian. Kalau nggak salah begitu informasi yang saya himpun. Saya nggak tahu cara pikirnya Bu Listiarti ini. Saya perhatikan secara secara simpel bahwa beliau ini kan juga Muslim kayaknya. Ya masa keberatan? Mestinya kan subuh jam 5 kan sudah bangun. Apa yang berat? Toh kebiasaan warga kita memang aktivitasnya pagi. Pedagang di pasar kadang ada yang berangkat jam 3, nggak jadi keberatan dengan keluarganya. Jadi menurut hemat saya, jangan kemudian memberikan narasi-narasi yang memanjakan. Atau mungkin karena Bu Listiarti ini juga pernah menjadi kepala sekolah, jangan-jangan Bu Listiarti ini membiasakan diri pagi memanjakan diri, tidak beraktivitas. Kalau kita pakai logika sederhana dan melihat dari aktivitas masyarakat secara umum di Indonesia, khususnya orang-orang yang beragama Muslim, jam 4:30, jam 4 kalau orang tua itu kan rata-rata sudah bangun. Satu, kalau ibu-ibu itu kan menyiapkan bekal buat suami, anak. Kedua juga harus sholat subuh, kan begitu. Tidak ada yang berat, kecuali memang standarnya atau parameter yang dipakai oleh Bu Listiarti ini dirinya sendiri. Mungkin dirinya selama menjadi guru atau menjadi kepala sekolah yang akhirnya dipecat itu menerapkan pola yang kayak gitu itu. Jam 7, jam 6 masih leye-leye. Mungkin seperti itu. Kita orang-orang terdahulu, khususnya orang-orang di kampung itu, saya juga pernah sekolah. Ya, jam 5 itu kita sudah harus dipaksa bangun sama orang tua. Tujuannya apa? Sholat subuh. Kedua, ya beres-beres. Ketiga, persiapan sekolah. Jadi menurut hemat saya, jangan menjadikan parameter pribadi untuk mengkritik kebijakan yang bersifat publik. Jadi biar apa ya, biar tidak menunjukkan dalam tanda kutip kekosongan cara berpikir. Saya setuju dengan dukungan Ahok terhadap KDM. Dua sosok ini sama-sama dikenal tegas, berani, dan anti kompromi terhadap korupsi. Tapi memang dukungan ini juga jadi sinyal kuat bahwa KDM sedang berada di jalur yang benar. Karena biasanya yang jujur dan bersih justru paling banyak dibenci oleh para pelaku korup. Maka dukungan Ahok bukan sekedar simbol, tetapi sekaligus peringatan. Hati-hati karena banyak koruptor yang pasti tak nyaman dengan keberanian dan ketegasan KDM. Semakin terang cahaya, semakin banyak bayangan yang terusik. Dukungan Ahok terhadap KDM juga membuka wacana menarik. Mereka bisa jadi pasangan ideal dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Dua tokoh dengan gaya belak-belakan, rekam jejak bersih, dan visi reformis ini saling melengkapi. Ahok dengan pengalaman birokrasi dan tata kelola pemerintahan kota besar, KDM dengan pendekatan kultural dan sentuhan sosialnya yang membumi.
Jika disatukan, mereka bukan hanya simbol perlawanan terhadap korupsi, tapi juga harapan akan kepemimpinan yang tegas namun tetap merakyat. Tapi tentu pasangan seperti ini akan membuat para koruptor dan politisi lama tak bisa tidur nyenyak. Saya yakin mereka akan ketar-ketir sehingga bisa menghalalkan segala cara untuk menumbangkan dua pasangan yang ideal ini. Orang yang kerjanya benar di demo. Aneh memang pemikiran dari sebagian masyarakat Indonesia. Orang sudah kerjanya benar, lurus, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, tapi kenapa di demo? Tujuannya apa coba? Kebijakan Kang Deddy Mulyadi boleh kita katakan 100% untuk kepentingan rakyat. Tapi kenapa ya di demo? Pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Terus yang kedua, soal Ibu Retno. Setiap kali ingat Pak Ahok, pasti selalu ingat Ibu Retno. Kenapa? Karena Pak Ahok inilah yang pernah memecat Ibu Retno sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah menengah atas di Jakarta. Dengan alasan yang sudah dijelaskan tadi, siswa-siswinya lagi ujian, si Ibu Retnonya malah pergi. Padahal posisinya sebagai kepala sekolah. Tiba-tiba kok mengkritik kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi soal jam masuk sekolah. Ibu saja bekas pecatan. Kok berani banget ya mengkritik program kerja dari Kang Deddy Mulyadi? Apa kapasitas ibu untuk mengkritik program dari beliau? Kemarin juga soal barak militer, si ibu ini juga ikut-ikutan mengkritik. Dan akhirnya jejak digitalnya pun dibongkar oleh netizen. Salah satunya yaitu ternyata si Ibu Retno ini bekas pecatan Bapak Ahok. Yang VT ketiga, ada narasi Bapak Ahok mendukung Kang Deddy Mulyadi, mendukung programnya, kemudian mendukung Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi presiden berikutnya. Tapi menurut saya Kang Deddy Mulyadi itu lebih hebat dari Bapak Ahok. Contoh kecil soal pengelolaan dana. Bapak Ahok pernah loh waktu menjadi gubernur di DKI Jakarta mengusulkan pengelolaan dana menggunakan sistem e-budgeting, tapi ditolak oleh beberapa pihak dan akhirnya tidak jadi dilaksanakan. Tapi kita lihat kehebatan dari Kang Deddy Mulyadi. Walaupun mendapatkan kritik dari banyak pihak, tapi pengelolaan dana menggunakan sistem e-budgeting sudah resmi dilaksanakan. Itu salah satu keberanian, satu langkah di depan dari Kang Deddy Mulyadi. Dan ada wacana sih kalau nantinya pada pemilihan presiden Kang Deddy Mulyadi akan menjadi RI 1 sedangkan Bapak Ahok menjadi RI 2. Ide yang menarik sih, karena kita tahulah sepak terjang dari mereka ini sifatnya hampir sama, pemikirannya hampir sama. Dan memang sangat pantas kalau Kang Deddy Mulyadi itu menjadi RI 1 sebagai presiden. Kemudian ada Bapak Ahok sebagai wakil presiden. Dan kalian tahulah siapa yang akan ketar-ketir kalau rencana ini terwujud. Kemudian kita flashback ke Provinsi DKI Jakarta yang mengeluarkan program terbaru mengatasi tawuran dengan memasang spanduk. Hanya bermodalkan kata-kata stop tawuran, dengan harapan agar tawuran itu tidak terjadi. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dulu mengkritik kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, tapi program kerjanya sendiri gagal loh. Kebijakan Gubernur DKI kembali memakan korban. Taman dibuka 24 jam menjadi tempat untuk titik kumpul. Satu remaja meninggoy akibat tawuran. Dulu mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Niat hati mau menjatuhkan KDM, sekarang malah jatuh sendiri. Penanganan anak-anak nakal dimasukkan ke perpustakaan. Taman dibuka 24 jam bersolawat. Semuanya itu tidak efektif. Sekarang malah menggunakan cara pasang spanduk untuk mengatasi remaja tawuran. Kira efektif tidak? Sepertinya tidak akan efektif. Bahkan kabar yang terbaru, taman yang dibuka 24 jam oleh Pemprov DKI Jakarta malah dijadikan tempat mesam oleh beberapa remaja. Saran saya Pak, mendingan ikuti deh program kerja dari Kang Deddy Mulyadi, memasukkan anak-anak nakal ke barak militer.
dijamin pasti efektif. Jangan malu atau gengsi lah Pak untuk mengikuti program kerja dari Kang Deddy Mulyadi. Akui saja Pak kehebatan dari Gubernur Jawa Barat itu. Berita terhot, kalian setuju atau tidak? Komisi 13 DPR RI menerima tuntutan kenaikan gaji anggota KPAI. Siapa yang masih ingat? Gaji ketua KPAI, wakilnya, dan anggotanya semuanya itu di atas 20 juta rupiah. Tapi mereka belum puas. Mereka meminta kenaikan gaji dan mengusulkan kepada Komisi 13 DPR RI. Ternyata ada udang di balik pakwan. Setelah berusaha keras menjatuhkan KDM, kini giliran KPI menuntut janji yang diberikan. Pantas saja sangat semangat ingin menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Per anggota KPAI menerima gaji 20 juta lebih. Kerjanya hanya mengawasi saja. Pantas tidak gajinya KPAI dinaikkan oleh pemerintah.